Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Hukum Organisasi Internasional yang mana pada pertemuan kali ini yang merupakan pertemuan pertama, kita akan mempelajari terkait definisi dan klasifikasi dari organisasi internasional. Materi pada pertemuan kali ini mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu istilah organisasi internasional. Kedua, ada pengertian dari organisasi internasional, lalu batasan pada perkuliahan hukum organisasi internasional. Yang keempat, klasifikasi dari organisasi internasional, dan yang terakhir yaitu sumber hukum organisasi internasional. Baik, yang pertama yaitu terkait istilah dari organisasi internasional. Istilah organisasi internasional terbagi ke dalam dua istilah. Yang pertama, ada juga yang menyebutnya dengan istilah international institutions, salah satunya adalah Schemers. Beliau mengatakan bahwa international institutions itu mempelajari masalah lembaga-lembaga yang timbul dari hampir semua organisasi internasional. Namun, di sini ada batasan yaitu international institutions itu terbatas pada aspek-aspek kelembagaan saja. Istilah kedua yaitu international organizations, yang mana istilah ini lebih sering digunakan. Menurut pasal 2 huruf A dari Konvensi Wina tahun 1969, international organization merupakan organisasi yang lahir dengan adanya perjanjian internasional atau instrumen lainnya yang diatur oleh hukum internasional. Dan organisasi ini memiliki personalitas hukumnya sendiri. Organisasi internasional juga dimungkinkan untuk memiliki members atau anggota, yang mana bisa meliputi negara atau entitas lainnya. Sedangkan menurut Burmauna, International Organization merupakan suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ dari perhimpunan itu sendiri. Selanjutnya yaitu definisi dari organisasi internasional atau yang mengacu pada istilah International Organization. Sumario Suryokusumo membagi organisasi internasional dalam dua arti. Yang pertama dalam arti sempit yaitu wadah bagi negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan dalam arti luas, diartikan sebagai wadah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama, di mana wadah tersebut memiliki wewenang atas negara anggotanya. Selanjutnya yang dikatakan oleh International Law Commission, organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau instrumen lainnya dan memiliki personalitas hukum internasional. Leroy Bennett memberikan 5 ciri-ciri dari organisasi internasional. Yang pertama, organisasi tersebut bersifat permanen. Yang kedua, keanggotaan dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, organisasi internasional didirikan berdasarkan suatu instrumen dasar. Instrumen dasar yang dimaksud yaitu organisasi internasional didirikan berdasarkan suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini penting untuk membedakan status hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut terlepas dari status pendirinya yaitu negara. Selain itu, perjanjian internasional juga berfungsi sebagai penegasan bahwa adanya kesepakatan di antara negara-negara untuk mengadakan kerjasama tertentu melalui pembentukan organisasi tersebut. Yang keempat, memiliki organ yang bersifat konsultatif. Organ atau badan yang dimiliki oleh organisasi internasional merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.
Organ ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu organ utama atau principal organ dan organ tambahan atau subsidiary organ. Meskipun organisasi internasional terdiri dari badan-badan atau organ-organ tertentu, namun organisasi internasional tetap merupakan satu kesatuan hukum. Yang terakhir yaitu memiliki sekretariatan tetap. Sekretariatan tetap dapat diartikan sebagai gedung tetap dari organisasi internasional yang lokasinya berada di salah satu wilayah negara anggota. Selanjutnya yaitu batasan dari organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional terdiri dalam dua bentuk. Yang pertama, organisasi internasional publik atau Public International Organization. Dan yang kedua, organisasi internasional privat atau Private International Organization. Untuk materi pembelajaran pada hukum organisasi internasional, itu terbatas pada organisasi internasional publik saja. Di dalam organisasi internasional publik, anggotanya merupakan pemerintah dari suatu negara, atau bisa juga dikatakan pendiri dari organisasi tersebut adalah negara. Untuk definisi dari organisasi internasional publik sendiri, itu mengacu pada ketentuan pada pasal 2 huruf A dari Konvensi Wina tahun 1969, yaitu organisasi yang dibentuk dengan suatu persetujuan internasional, memiliki badan-badan, dan karena mempunyai persetujuan internasional, maka pembentukannya berada di bawah hukum internasional. Materi keempat yaitu terkait klasifikasi organisasi internasional yang dibedakan dalam 5 golongan. Yang pertama berdasarkan jangka waktu, kedua berdasarkan keanggotaan, yang ketiga berdasarkan ruang lingkup, yang keempat berdasarkan sifat atau status, dan yang terakhir berdasarkan fungsi dari organisasi internasional. Berdasarkan jangka waktu, organisasi internasional terbagi dalam dua bentuk, yaitu permanen dan ad hoc. Bagi organisasi internasional permanen, jangka waktunya itu tidak terbatas, sebagai contoh yaitu PBB. Sedangkan untuk ad hoc atau sementara, jangka waktunya telah ditetapkan atau bubar apabila tujuan dari organisasi tersebut telah tercapai. Klasifikasi kedua yaitu berdasarkan keanggotaan, yakni terdiri dari organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat. Untuk organisasi internasional publik, itu memiliki beberapa unsur atau persyaratan. Yang pertama, beranggotakan dan didirikan oleh negara atau pemerintahan suatu negara. Yang kedua, berdasarkan pada perjanjian internasional. Yang ketiga, memiliki perlengkapan atau organ. Dan yang terakhir yaitu hukum yang berlaku adalah hukum internasional. Sebagai contoh dari organisasi internasional publik yaitu PBB yang didirikan berdasarkan pada Piagam PBB atau United Nations Charter. Pendiri dari PBB sendiri merupakan negara di mana terdapat 5 negara pendiri PBB, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Cina, Inggris, dan Uni Soviet. Yang kemudian, kelima negara tersebut menjadi anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB. Lalu ada juga ASEAN yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok tahun 1967. Terdapat 5 negara yang menjadi negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Untuk bentuk yang kedua yaitu organisasi internasional privat
diartikan sebagai organisasi yang dikuasai oleh hukum nasional dari salah satu negara anggotanya, sehingga organisasi tersebut tidak tunduk pada hukum internasional publik. Sebagai contoh, ICRC atau Palang Merah Internasional yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss. Klasifikasi yang ketiga yaitu terkait ruang lingkup organisasi internasional yang terbagi dalam dua bentuk, yaitu organisasi internasional universal atau global organization, dan yang kedua organisasi internasional tertutup atau closed organization. Schermers menyebutkan bahwa organisasi internasional universal memiliki beberapa sifat, yaitu universal atau keanggotaan dan kegiatan yang meliputi seluruh dunia guna terwujudnya universalitas. Meskipun sifat universal sukar untuk dicapai, tetapi sebagai contoh dari sifat universalnya yaitu adalah PBB yang menjadi organisasi internasional dari negara-negara di dunia. Lalu, sifat yang memiliki kepentingan pokok yaitu kerjasama dalam tingkat internasional. Sifat yang terakhir yaitu bersifat heterogen, di mana terdiri dari berbagai negara yang berbeda sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangannya. Jadi secara umum, organisasi internasional universal dapat kita contohkan seperti PBB. Yang kedua yaitu organisasi internasional tertutup yang terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, organisasi internasional regional yang terbatas pada suatu kawasan tertentu. Sebagai contoh, Economic Commission for Europe atau UNECE, di mana organisasi ini anggotanya terbatas bagi negara-negara di benua Eropa. Ada juga ASEAN, yang negara anggotanya terbatas pada negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Lalu ada organisasi internasional yang berlatar belakang sama, yang bisa dilihat yaitu adanya kesamaan latar belakang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai contoh yaitu Liga Arab. Lalu yang ketiga, organisasi internasional fungsional yang menekankan pada fungsi spesifik yang hendak dicapai. Sebagai contoh yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, yang mana negara anggotanya merupakan negara-negara dari pengekspor minyak bumi. Klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan status atau sifat dari organisasi internasional. Yang pertama yaitu bersifat koordinasi, di mana organisasi internasional dibentuk untuk kerjasama antar pemerintah atau organ-organ pemerintah, sehingga organisasi internasional tersebut tidak memiliki status di atas negara. Lalu dengan status atau sifat supranasional, di mana organisasi internasional ini memiliki status di atas negara. Keputusan maupun aturan organisasi mengikat negara anggota secara langsung, bahkan individu dari negara anggota. Selain itu, organ pengambilan keputusan tidak bergantung pada kesepakatan dari seluruh negara anggota. Sebagai contoh, organisasi yang mendekati dari sifat supranasional ini yaitu adalah WTO atau World Trade Organization. Klasifikasi yang terakhir yaitu berdasarkan fungsi organisasi internasional yang terbagi dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu administratif, di mana organisasi internasional berfungsi untuk mengkoordinasikan fungsi administratif tertentu sehingga kerjasama di bidang tersebut lancar. Sebagai contoh yaitu
International Telecommunication Union terkait radio internasional dan telekomunikasi. Yang kedua yaitu fungsi kuasi legislatif, di mana organisasi internasional ini sebagai pemrakarsa dari suatu konferensi internasional. Sebagai contoh yaitu PBB yang membentuk suatu konferensi internasional kemudian menghasilkan suatu konvensi. Di antaranya ada Konvensi Wina 1969 dan 1986 terkait perjanjian internasional. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya sebagai pengadilan. Contohnya yaitu ada Mahkamah Internasional atau ICJ. Dan yang terakhir, Organisasi Internasional Komprehensif atau Serbaguna. Sebagai contoh yaitu PBB. Materi terakhir yaitu terkait sumber hukum organisasi internasional yang digunakan dalam 4 pengertian. Pertama, kenyataan historis tertentu. Kedua, ketentuan lain terkait tata cara organisasi internasional. Ketiga, instrumen pokok. Dan yang terakhir, hasil yang ditetapkan oleh organisasi internasional. Oke, yang pertama yaitu sebagai kenyataan historis tertentu, kebiasaan yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber hukum organisasi internasional. Sebagai contoh dari kenyataan historis tertentu yaitu sejarah dari pembentukan PBB, yang secara singkat saya sebut ada 5 kenyataan sejarah pembentukan PBB. Yang pertama, Deklarasi London 1941, Deklarasi PBB 1942, Konferensi Dumbarton Oaks 1944, Konferensi Yalta 1945, dan Konferensi San Francisco 1945. Sedangkan untuk kebiasaan yang sudah lama dilakukan, ini bisa kita ambil contoh yaitu kebiasaan di dalam Sekjen PBB, di mana sebenarnya masa jabatan dari Sekjen PBB ini tidak disebutkan, sehingga Majelis Umum PBB menetapkan bahwa masa jabatan dari Sekjen PBB yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali ketika masa jabatannya sudah selesai. Ada juga ketentuan yang mengatakan di mana kebangsaan dari Sekjen PBB itu selain dari 5 negara anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu ada Amerika Serikat, Inggris, Cina, Uni Soviet, dan Prancis. Untuk bentuk dari persetujuan atau perjanjian resmi, di sini saya berikan 2 contoh. Yang pertama yaitu persetujuan terkait markas besar PBB atau Headquarters Agreement yang dilakukan dengan Amerika Serikat pada tahun 1947. Lalu ada juga Konvensi Wina 1961 terkait hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1969 terkait perjanjian internasional. Oke, sumber hukum yang kedua yaitu instrumen pokok yang dimiliki organisasi internasional dan memerlukan ratifikasi dari seluruh negara anggotanya. Untuk contoh, dapat saudara lihat sebagaimana saya cantumkan di dalam PPT. Yang ketiga terkait ketentuan lain terhadap peraturan tata cara organisasi internasional dan badan-badan yang berada di bawah naungannya. Untuk ketentuan ini termasuk dalam mekanisme kerja dari organisasi internasional, yang mana merupakan elaborasi atau penggabungan dan pelengkap dari instrumen pokok. Sama seperti instrumen pokok, ketentuan ini juga memerlukan persetujuan bersama dari anggota organisasi internasional. Sebagai contoh dari ketentuan ini yaitu
Regulation of the UN Joint Staff Pension Fund 1970, dan Rules of Procedure of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2017. Sumber hukum yang keempat atau yang terakhir dari organisasi internasional yaitu hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh organisasi internasional, di mana hasil tersebut wajib dilaksanakan oleh anggota maupun badan-badan di bawah naungan dari organisasi internasional. Untuk hasil yang ditetapkan ini bisa dalam berbagai bentuk, yaitu ada resolusi, keputusan, deklarasi, dan rekomendasi. Sebagai contoh dari hasil yang diputuskan oleh organisasi internasional, yaitu dalam bentuk resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Sebelum dikeluarkan, resolusi ini harus diuji terlebih dahulu dari sifat, ruang lingkup, dan efek-efek atau dampak hukumnya. Dalam pengujian resolusi ini, dipisahkan antara fungsi internal atau internal corporis dan fungsi eksternal atau eksternal corporis. Untuk fungsi internal terbagi dalam 4 bentuk, yaitu fungsi konstitutif, elektif, finansial dan administratif, serta fungsi pengawas. Sedangkan untuk eksternal corporis, itu berkaitan dengan masalah-masalah eksternal di luar PBB. Untuk keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB, sebenarnya sebagian besar dituangkan dalam bentuk resolusi, yang pada hakikatnya dapat dibagi dalam 3 bentuk atau 3 sifat. Yang pertama, bersifat rekomendasi atau seruan atau himbauan. Yang kedua, bersifat mengikat. Dan yang ketiga, sifatnya memiliki aturan atau prinsip baru. Untuk resolusi yang bersifat aturan atau memiliki prinsip baru, di dalamnya memuat aturan atau prinsip yang merupakan proses transisi ke arah terciptanya suatu hukum yang dapat menciptakan kewajiban-kewajiban hukum yang baru. Baik, sekian pemaparan untuk materi pada pertemuan pertama ini, yaitu terkait definisi dan klasifikasi dari organisasi internasional. Semoga penjelasan saya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.